Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Markus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu yang selalu melimpah atas setiap kami. Kami semakin dimampukan menjalani hari-hari hidup kami, sebab tangan Tuhan selalu menuntun kami. Satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Markus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Akan saya bacakan. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda kagum akan sesuatu? Kagum tentang sebuah bangunan? Kagum melihat sebuah keindahan? Kagum akan seseorang? Kagum akan teknologi? Atau apapun itu? Ya, itu hal yang sah-sah saja sebagai kita manusia yang punya keterbatasan. Artinya, bila sesuatu itu benar mengagumkan, kita pasti akan merasakan kekaguman itu. Dosakah itu? Enggak dosa. Itu enggak salah. Kagumlah, silakan kagum tentang sesuatu atau tentang sebuah kekuatan yang selalu dihadirkan seseorang atau dihadirkan lingkunganmu di dalam kehidupanmu. Tapi yang mau dibahas dalam topik ini bukanlah tentang kekaguman semata. Sebab apa? Saya bicara atau menyampaikan hal itu yang pertama sekali, sebab itu nats ini berawal dari kekaguman murid-murid Tuhan Yesus ketika melihat bangunan bait Allah. Kita melihat, kita mendengar bagaimana firman Tuhan tadi yang dinyatakan bagaimana kekaguman murid-murid tentang bait Allah itu. Dikatakan mereka kagum. Lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, betapa megahnya gedung-gedung itu. Benar, bait Allah itu, gedung itu sangat mengagumkan dan sangat kokoh dari sudut pandang, dari kacamata seorang manusia. Sebab batu itu panjangnya saja 12 meter, tingginya 3,5 meter, lebarnya hampir 5,5 meter. Dan benar sekali, bangunan itu mengagumkan. Benar, itu megah sekali.
Dan ini adalah bait Allah yang terletak di Yerusalem, sekitar 3 kilometer sebelah timur Yerusalem. Dan itu memang sangat-sangat mengagumkan. Rumah Tuhan ini, bait Allah ini dibangun oleh Herodes Agung, yang pembangunannya itu dimulai sekitar tahun 20 sebelum Masehi. Dan ketika masa Yesus juga mengajar, hadir di dalam kehidupan pada masa itu, pembangunan ini juga masih berjalan. Dan memang benarlah bait Allah itu sangat-sangat mengagumkan dengan secara kasat mata. Apalagi buat kita yang barangkali yang tidak bisa membangunnya sendiri atau tidak bisa menjadi pelaku dari bangunan itu, atau yang tidak mengerti sebuah bangunan, pastilah kagum dengan hal itu. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus justru mengatakan, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Memang mungkin itu tidak mampu kita terima. Cobalah bayangkan, atau siapa yang pernah pergi ke Amerika dan kita melihat di sana, dan saya telah melihat sendiri gedung WTC itu telah rata dengan tanah dan tidak ada lagi sama sekali, telah berganti dengan bangunan yang lain. Tapi apa yang bisa kita lihat di sana, bahwa benarlah apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, tak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini adalah pembicaraan di Bukit Zaitun. Ketika itu, kalau tidak salah dikatakan hari Selasa setelah Tuhan Yesus mengalami perdebatan dengan pemuka-pemuka agama Yahudi ketika itu. Lalu ini pembicaraan di antara mereka berlima. Tuhan Yesus menyoroti, Tuhan Yesus menandaskan sebuah situasi yang benar-benar akan terjadi, bahwa tidak ada yang kekal, tidak ada yang akan bertahan, tidak ada yang selama-lamanya di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan bahkan semua akan diruntuhkan, semua akan rata dengan tanah. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah mungkin kita juga memiliki banyak kekaguman di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kita kagum dengan teknologi saat ini. Ada mobil terbang, sepeda motor terbang, ada yang bilang bolak-balik ke Medan, jalan ke bulan, jalan-jalan ke Mars, tenaga listrik, voice command, sekarang nutup pintu mobil, hidupkan lampu mobil hanya dengan bersuara, hanya dengan teriak, hidupin lampu juga hanya dengan lampu rumahnya bernyala atau hanya dengan bertepuk. Tapi sekali lagi Tuhan mau katakan itu tidak ada apa-apanya. Itu semua tidak bersifat kekal. Itu hanya sebuah kesia-siaan. Lalu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa penasaran menghampiri keempat murid itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Mereka bertanya, katakanlah kepada kami, kapan, bila manakah itu terjadi, dan apa tandanya? Yesus tidak langsung menjawabnya. Yesus justru mengatakan, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Maka Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah, berjaga-jagalah, dan jangan sesat. Sebab akan datang banyak orang memakai nama Tuhan dan berkata dialah Yesus. Dan itu akan menyesatkan banyak orang.
kata Tuhan kepada keempat muridnya itu. Untuk itu pesan ini yang boleh dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Apa itu? Waspadalah, berjaga-jagalah, dan jangan sesat. Tuhan ingin menegaskan kepada murid-murid ketika itu bahwa manusia pengikut Kristus haruslah tetap waspada, haruslah tetap siap sedia, haruslah tetap berjaga-jaga, menjaga imannya, menjaga pemahamannya, menjaga kesetiaannya, menjaga ketaatannya di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kalau bicara tentang sebuah bangunan itu, atau kalau kita dekatkan dengan kekaguman akan bangunan tadi, biarlah pondasi atau dasar yang kokoh di dalam imanmu kepada Yesus Tuhan itu menjadi kekuatan memampukanmu untuk mampu tetap waspada dan berjaga-jaga. Sebab akan datang sesuatu yang akan mencoba mengganggumu, sesuatu yang akan mencoba membelokkan, memutarbalikkan imanmu, sehingga engkau meninggalkan Yesusmu dalam kehidupan kita. Lihatlah pengajar-pengajar sesat itu. Ada yang bilang ada jin di kayu salib. Ada yang bilang banyak hal. Mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Banyak hal. Hal-hal itu akan mencoba untuk menyesatkan kita bahkan yang luar biasa. Kalimat-kalimat itu, pernyataan-pernyataan itu keluar dari mulut orang yang tadinya mengatakan pengikut Kristus. Bukankah itu yang terparah dalam kehidupan kita? Ketika orang murtad, ketika orang meninggalkan imannya yang lama, lalu di sana dia berkoar-koar, menyalahkan agamanya, imannya yang sebelumnya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah, berjaga-jagalah, dan jangan sesat, peganglah imanmu yang teguh kepada kebenaran firman Tuhan itu. Lalu Tuhan juga ingin mengatakan kepada kita bahwa ada akhir dari kehidupan ini, bahwa ada akhir dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemegahanmu, kemewahanmu, tahtamu, kecantikanmu, ketampananmu, posisimu, semuanya itu akan berakhir. Semua itu akan selesai. Hal yang luar biasa yang mau menyadarkan kita untuk segala sesuatu yang kita miliki, untuk segala sesuatu kekaguman, bahkan menjurus kepada pengkultusan dengan apa yang ada padamu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah, berjaga-jagalah. Jangan waspada dengan hartamu saja, jangan kagum dengan apa yang ada padamu, sebab itu hanya bersifat sementara. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikut yang dinyatakan bahwa harinya akan tiba, bahwa penghakiman itu akan datang. Setuju atau tidak setuju, apa ya yang mau saya bilang, dalam keadaan siap atau tidak siap, hari itu akan datang. Hal itu akan datang, hal itu akan terjadi. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa hal itu akan dimulai dengan penderitaan, peperangan, juru perang, bangsa melawan bangsa, persoalan, gempa bumi, kelaparan, dan segala sesuatunya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, itu baru permulaan.
dan hal yang luar biasa. Dengan kekepoannya, dengan rasa ingin tahunya, murid-murid itu bertanya, tapi sekali lagi Yesus tidak menjawabnya. Secara gamblang Tuhan Yesus tidak menjawab bahwa hari ini atau saat ini. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid dan kepada kita. Lebih baik kita tidak memikirkan kapan hari itu. Lebih baik kita percaya bahwa hari itu akan ada. Maka bersiap-siaplah, maka bersedialah, maka berjaga-jagalah, maka waspadalah. Jangan pernah mau diombang-ambingkan oleh apapun. Angin-angin pergumulan, angin-angin pencobaan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan hal yang terakhir yang menyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini tidak lain adalah akan ada penganiayaan, akan ada penderitaan, akan ada situasi yang membuat orang-orang benar itu, pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan itu akan tercabik-cabik, akan diadili oleh dunia ini. Tapi Tuhan Yesus mau katakan, gak apa-apa, tetaplah kuat. Memang dunia ini membenci kita. Memang dunia ini tidak menginginkan kita. Tapi ingatlah satu hal, ketika saatnya tiba nanti, ketika Yesusmu, Tuhan kita datang, Dia akan menjemputmu dan memberikan tempat yang terindah bagimu. Cukuplah penderitaan di muka bumi ini menggerogotimu, menggerogoti kita, tapi itu tidak seberapa dibandingkan keabadian. Kedatangan Yesus menjemput kita dan memberikan surga itu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan mau mengatakan, hal yang pertama, pakailah setiap kesempatan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kagum, terpana, terpesona, silakan saja. Tapi kagumlah akan karya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kagummu akan dunia ini hanya bersifat sementara saja. Lalu apa yang ketiga? Hiduplah di dasar iman yang kokoh dengan firman Tuhan yang menjadi pondasinya. Maka engkau takkan terombang-ambingkan oleh apapun di dalam kehidupan ini. Lalu apa yang terakhir sekali? Terakhir sekali, mungkin lirik lagu ini atau lagu ini bisa menjadi kuat kita. Apa itu? Ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau.